Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya, kita sambung dengan surat Qiyam Ramadan yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, di malam yang barokah ini kita bisa menunaikan kewajiban dan sekaligus kita lanjutkan untuk sunnahnya. Kehadiran kita tiada lain adalah ingin mendapatkan ridho ilahi. Mudah-mudahan kesemuanya itu memberikan sebuah kemanfaatan terhadap hidup kita, barokah kehidupan kita, dan kelak dicatat sebagai amalan yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang diberkahi Allah, pada kesempatan malam ini kita sudah tunaikan ibadah puasa ini yang keberapa? Ke-8 ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, kami ingin sampaikan 3 hal penting tentang mutiara puasa Ramadan ini. Namun kita terlebih dahulu, bagaimana sih sebab Allah menurunkan surat Al-Baqarah 183 itu, yang berbunyi kita semua faham. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ayat ini sebetulnya merupakan pukulan berat ya, bagi orang-orang Yahudi, di mana mereka telah banyak mengolok Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Rasulullah awalnya untuk melaksanakan ibadah puasa itu ikut mereka, tapi sebetulnya Rasul lebih berhak untuk mempuasai tentang keberhasilan Nabi Allah Musa mengalahkan kaum Fir'aun. Rasul ikut puasa Asyura, padahal beliau lebih berhak untuk mempuasainya. Namun mereka tetap mengolok-olok, karena olokan ejekan yang mereka lontarkan tiada henti, maka justru Allah memberikan sebuah pukulan berat, memberikan wahyu yang lebih istimewa nilainya, yaitu puasa Ramadan, yang mereka itu hanya puasa Asyura 1 kali, kemudian Rasul pun juga puasa Asyura 1 kali. Namun turunlah firman Allah Al-Baqarah 183 itu justru lebih tinggi nilainya dan lebih mulia bobotnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Asyura bukan lagi wajib, tapi hukumnya sunnah, dan puasa Ramadan inilah yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi dan orang-orang yang beriman. Lafaz yang Allah gunakan dalam Al-Baqarah 183 itu, puasa itu kan redaksinya asyam. Ya, asyam itu puasa. Dan puasa dengan redaksi seperti ini bukan puasa yang biasa, tapi puasa yang memang betul-betul memberikan efek yang besar, dan itu adalah memang maksimal. Ketentuan syaratnya dan juga segala persyaratan itu dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Makanya kami ingin sedikit sampaikan 3 mutiara penting untuk kita ketahui. Yang pertama, karena ibadah ini, puasa Ramadan ini
tidak Allah berikan nilainya itu seperti ibadah-ibadah yang lain. Ya. Tidak ada nilainya itu pada ibadah-ibadah selain puasa Ramadan itu. Yang pertama, puasa Ramadan, khususnya puasa, itu merupakan junnah. Redaksi yang Rasul susun, as-siyamu junnatun. Nah, puasa itu junnah. Apa itu junnah? Tameng. Ya. Tameng. Tamengnya apa? Yastajinnu bihal abdu minan nar. Hadis riwayat Imam Ahmad wa hadza hadisun sahih. Puasa itu tameng yang menamengi pada diri seorang hamba dari api neraka. Jadi kalau puasanya itu totalitas, puasanya itu bisa maksimal, persyaratannya dan segala yang Allah Rasul berikan itu orang-orang yang beriman itu lakukan, maka yakinlah asyam junnatun itu betul-betul termiliki oleh orang-orang yang beriman. Tapi kalau puasa hanya sekedar ikut-ikutan, dia puasa bisa menahan lapar dan dahaga, kemudian bisa menahan hawa nafsunya, tapi ucapannya itu masih tak baik. Makanya lafaz redaksi hadis yang lain, asyamu junnatun fala yafus, dan jangan berkata kotor. Ini kata-kata kotor itu ya ini kadang-kadang sulit bagi orang-orang yang beriman. Kebiasaannya biasanya yang membenci orang lain, mengolok orang lain, menghasut orang lain dengan lisannya. Ini berefek junnahnya itu bukan junnah yang betul-betul ya betul-betul kuat, tapi junnah tamengnya itu tameng-tameng yang tipis-tipis itu. Ya, jenengan semerap kalau mainan, ya tembak-tembakan itu pakai tameng, tapi tamengnya itu kalau tameng kayak seperti tempe, ya itu akan tembus itu. Tapi kalau tamengnya itu tameng besi, tak akan tembus. Makanya Rasul mengatakan asyamu junnatun, itu betul-betul maksimal puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, puasa itu ya untuk pahalanya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan yang hadis qudsi itu, qala Allahu azza wa jalla kullu amali bani Adam lahu. Setiap amalan yang dikerjakan oleh seluruh Bani Adam itu untuknya. Artinya apa? Ibadah selain puasa itu Allah ganjar dan tulisannya, catatannya melalui malaikat. Nanti akan diungkap di hari kiamat, semuanya ditunjukkan semuanya itu. Tapi illa siyam, kecuali puasa. Wa ana fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dan puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi puasa yang kita lakukan ini Allah yang mengurusi untuk nilainya, bobotnya, dan juga maksimal apa tidak, itu Allah yang maha tahu. Dan karena Allah nanti yang akan mengurusnya dan Allah yang akan berikan balasan. Nah, karena puasa itu adalah khusus yang Allah balas langsung dan Allah tangani, maka ini bukan perkara ibadah yang remeh-temeh atau ibadah yang biasa atau ibadah yang bisa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi puasa ini adalah ibadah yang memang betul-betul khusus, ibadah yang memang betul-betul utama, sehingga Allah memilihnya untuk Dia sendiri yang menangani dan Dia sendiri yang akan membalasnya. Sehingga balasan Allah tunjukkan bahwa pintu-pintu surga itu jumlahnya berapa? Pintu surga ini jumlahnya pinten? 8 pintu kan ya. Itu ada pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa, yaitu Babur Rayyan. Pintunya yang dulu orang-orang itu tahan lapar, tahan dahaga, tahan menahan hawa nafsu. Dengan puasa yang maksimal nanti akan dipanggil oleh Allah masuk semua ke dalam pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan itu.
Sehingga tidak ada istilah orang yang nanti itu ya, oh tidak puasa kemudian bisa masuk, tidak bisa. Tapi ini khusus orang-orang yang berpuasa kemudian dipanggil oleh Allah, dimasukkan surga lewat pintu Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita semua kelak dimasukkan surga oleh Allah dengan sebab amal puasa kita untuk masuk ke dalam pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, puasa Ramadan. Ini Ramadan. Itu Allah buka maghfirahnya selebar-lebarnya, tiada memandang waktu, yaitu selama 24 jam penuh dalam sehari semalam. Kalau puasa Ramadan itu sejumlah 29 hari selama 1 bulan, maka Allah buka maghfirah itu pagi, siang, sore, dan malam. Satu hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa itu mulai jam berapa? Subuh kan startnya ya. Subuh, kemudian siang, sore, maghrib ya, itu setengah hari. Setengah hari lagi, mangqamah ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan sholat malam? Sholat malam ini sayangnya sholat malam itu memang harus panjang-panjang bacaannya. Tapi ya diambil sedikit juga tidak apa-apa gitu. Cuma tidak boleh sambat. Dan ukuran standar biasanya untuk sholat tarawih berapa jam? 1 jam pun puyeng kan ya. Paling-paling setengah jam itu pun juga cukupan. Kalau di atas sedikit, yang belakang biasanya batuknya mulai kumat. Gara-gara apa? Imamnya kedawan. Itu batuk buatan. Kalau di tempat lain Bapak Ibu, itu ada satu tempat di Indonesia yang kami ketahui di Temboro. Jangan pun kepikiran ya. Di Temboro itu sholatnya startnya habis sisa, imamnya 3, hafidz semua. Itu rampungnya menjelang subuh. Kuat tak kira-kira? Ngangkat? Itu hafidz semua. Nah, bayangkan 3 imam hafidz semua. Kalau Masjidil Haram Ramadanan gini, beritanya jam 1 malam menjelang subuh. Subuhnya Masjidil Haram kan setengah 6 kan ya. Nah, itu sekitar 4 sampai 5 jam. Sini setengah jam, 1 jam terus munyeng belakang gitu. Wis tambah muga-muga ya. Dari sekian hari, 8 hari ini masih penuh terus gitu loh. Tapi jangan sampai 10 hari ke atas itu tambah ada kemajuan. Nah, ini maksud kita, ayolah ya puasa itu kita ikhlaskan. Basopoai imami. Ya, imami dawa ya alhamdulillah, imami yendek ya alhamdulillah. Pun kadek pilih-pilih sapa imami dawa. Wis gak apa-apa wis dina iki tok yang penting gak teko meneng. Gak penak. Nah, ingat puasa Ramadan, maghfirah Allah pagi, siang, sore dengan redaksi man soma tadi. Maghfirah Allah terbuka. Kemudian malamnya startnya habis sisa iseng hingga menjelang subuh. Mulai sahur lagi itu maghfirah Allah berjujuran. Bukan Allah lewat Rasulnya memilih waktu yang tertentu. Tidak. Tapi kalau selain Ramadan waktunya terbatas. Ya, waktu maghfirah itu biasanya menjelang subuh, sepertiga malam. Antara azan dan iqamah, setelah sholat itu ada doa yang mustajabah itu. Dan itu waktunya tertentu. Tapi untuk Ramadan ini bebas 24 jam maghfirah Allah terbuka. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dan permohonan kita, ampunan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Ramadan ini kita semangat untuk berpuasa, semangat untuk qiyam Ramadan sehingga maghfirah Allah berjujuran untuk kita semua. Selesai Ramadan, hidup kita barokah dan kosong tiada dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.